Halo, jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia yang akan bercerita atau sharing berbagi pengalaman tentang perjalanan. Kalau di episode yang pertama saya menjelaskan tentang mengapa saya menyukai perjalanan dan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana awal mula saya melakukan perjalanan. Tentu saja ini karena liburan ya, mungkin karena berangkat dari hobi, terus kita liburan kuliah yang lumayan lama sehingga saya manfaatkan liburan kuliah itu dengan melakukan perjalanan di sekitar tempat tinggal saya waktu itu di Jakarta. Jadi saya pernah ke Cirebon, ke Jogja, ke Solo dan macam-macam. Jadi hanya sekitar itu dan ditambah kita kan punya teman yang berasal dari berbagai daerah. Jadi sekalian kita juga silaturahmi ke rumah teman, misalnya ke Sukabumi dan ke Bandung seperti itu. Kalau pengalaman di luar Jawa, saya mulai juga masih di S1, jadi pernah terbang ke Kalimantan ya, ke Pontianak, ke Samarinda, ke Sampit, ke Banjarmasin. Kemudian di Sumatera, saya juga pernah ke Medan, ke Palembang, dan juga ke Lampung. Sementara mungkin itu ya, kalau Sulawesi saya belum pernah, ke Bali sudah, ke Lombok juga belum pernah. Jadi hanya di sekitaran tempat tinggal saya waktu itu. Eh, Sementara untuk yang pengalaman internasional ya, pengalaman internasional pertama kali yang saya lakukan ketika saya bareng sama ibu dan bapak saya waktu itu di tahun 2012. Saya dan ayah saya dan ibu saya itu lagi jalan-jalan berlibur ke Malaysia dan ke Singapura. Lah mungkin karena saya yang dianggap mengerti ya dibandingkan ayah dan ibu saya bagaimana proses perjalanan gitu ya. Apa ke di luar negeri, aturan-aturan di luar negeri. Jadi sayalah yang ditunjuk sama ayah saya untuk mengatur tiketnya, terus nanti gimana-gimana hotelnya dan ya apapun di situ. Sekaligus kita juga silaturahmi karena kebetulan ada keluarga di Malaysia. Kalau yang ke Singapura itu pure kita hanya menginap satu malam di hotel, setelah itu kita langsung balik gitu. Jadi karena ayah dan ibu saya pengalaman internasional pertama kalinya itu ke Mekah ya, mereka berdua melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi sudah biasa tuh naik pesawat atau ke luar negeri atau berkaitan dengan paspor dan imigrasi gitu kan ya. Tapi saat itu ini adalah pengalaman pertama buat saya untuk apa namanya ke luar negeri. Tapi sama ayah saya ditunjuk untuk mengurusi semuanya gitu, baik itu tiket pesawatnya dan lain-lain. Akhirnya kami berangkat kemana ke Malaysia dulu ya. Di sana kita ketemu sama saudara dan kebetulan saya punya temen yang lagi menyelesaikan kuliah S2. Jadi ngobrol-ngobrol ketemu sekitar 2 malam. Kemudian saya cari info, ternyata dari Malaysia ke Singapura itu bisa ditempuh menggunakan kereta dan waktu itu kalau nggak salah namanya Senja, ada senja-senjanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya sama ayah saya pergi, sama ibu juga pergi ke Singapura menggunakan kereta. Kemudian kita jalan-jalan ya ke apa itu? Ya singa gitu ya ke Marilon kalau nggak salah ya karena udah agak lama ya kita ke Singapura tapi itu pengalaman pertama saya ke luar negeri baru kemudian saya melaksanakan ibadah umroh di 2015 itu juga pengalaman lagi ya. Atau sebelumnya saya pernah mengantar karena kebetulan saya punya travel umroh ya. Pas waktu itu ayah saya akan berangkat umroh, ternyata transitnya di Singapura. Dan beliau itu tidak tahu atau tidak tahu caranya gimana nanti di bandara Singapura. Padahal cuma transit doang, nggak keluar dari bandara. Gimana nanti kalau saya pesan makan? Mungkin karena beliau tidak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris dan kebetulan karena saya orang pesantren, orang lulusan Al-Amin, jadi tahu bahasa Arab bahasa Inggris sehingga beliau mengajak saya untuk jadi kayak tim handling gitu ya, kayak tour guide-nya. Saya akhirnya mengantar hanya sampai di Singapura di bandaranya saja. Jadi biar tahu karena agak lama ya transitnya sehingga ayah saya tuh khawatir nanti saya makannya di mana nih, terus saya mesennya gimana di bandara. Dan itu nggak pernah kita itu transit, biasanya langsung Surabaya, Jeddah.
Lah karena masih transit di Singapura, maka beliau mengajak saya ke Singapura. Dan akhirnya sekalian lah kita jalan-jalan ke Singapura. Jadi itu 2000, kalau nggak salah itu 2014. Lah 2015 saya berangkat umroh. Ini pertama kali saya juga umroh dan pergi agak jauh gitu ya, naik pesawatnya sampai lebih dari 10 jam dari Surabaya langsung ke Jeddah. Kemudian setelah itu 2015, 2015, 2016 saya ke Bangkok. Ya, ke Bangkok bareng sama sahabat saya, Kak Rintis. Jadi cuma berlibur hanya 4 hari saja ke Bangkok berlibur. Dari Jakarta saya kemudian ke Bangkok, dari Bangkok kita tiba di Bangkok, kita ke Pattaya. Dari Pattaya baru kita kembali lagi ke kota dan ya mengeksplor Bangkok. Jadi cuma 4 hari saja. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Jadi Bangkok, waktu kita liburan di Bangkok, jadi saya akhirnya tahu bagaimana cara mengatur keuangan. Salah satunya jangan pernah, jadi ini tips ya sekalian. Jadi kalau kalian mau ke luar negeri, jangan pernah membeli barang atau mengeluarkan uang itu di cruise langsung ke rupiah. Jadi misalnya mau hotel gitu atau beli makanan atau beli apapun gitu ya. Kemudian ini berapa harganya, misalnya kalau di Bangkok itu kan pakai baht ya, misalnya ini berapa, oh 400 baht misalnya, kalau rupiah berapa ya, lah kayak gitu-gitu, kalau dirupiahin tuh berapa nih, oh ya murah, oh ini lah, itu salah. Seharusnya cara menggunakan uang, apalagi backpacker ya atau traveling, jadi kalau misalnya mau beli barang, eh, di dicek dulu, kamu punya duit berapa. Misalnya punya 1000 baht. Ya, misalnya ini di Bangkok ya. Punya uang 1000 baht. Jadi kalau misalnya ini uangnya kamu, jadi nggak usah dihitung-hitung rupiah nih. Oh, ada 1000 baht. Jadi kalau misalnya mau beli barang, harganya berapa? 20 baht. Oh, berarti saya sisanya nanti berapa nih? Berapa baht? 1000 dikurangi 20. Jadi jangan dikrus-kruskan ke rupiah. Jadi nanti jatuhnya ini berapa harganya? 20 baht. Oh, kalau rupiah jadi segini. Oh, murah nih lah. Sampai akhirnya lah, itu pengalaman waktu saya di Bangkok tuh begitu. Jadi berapa nih kalau rupiah? Berapa nih kalau rupiah? Oh, murah-murah. Sampai akhirnya nggak sadar uang yang saya bawa untuk traveling gitu ya, itu habis. Untungnya saya masih bawa ATM dan beberapa dolar gitu ya. Tapi kan akhirnya tidak bisa termanage gitu. Tapi ini pengalaman yang luar biasa buat saya, bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, kemudian 2017 saya backpacker ke India. Nah, ini kan pengalaman di Bangkok kan udah nih. Jadi akhirnya saya juga terapkan di India. Jadi saya bawa duit berapa rupiah misalnya ya. Misalnya 50.000 rupiah. Jadi kalau misalnya mau mengeluarkan untuk transportasi, untuk makan, untuk hotel, jadi jangan dikruskan ke rupiah. Pasti kayak, oh murah nih, murah gitu ya, pasti kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan itu, kamu punya duit berapa nih? 50.000 rupiah misalnya. Kalau misalnya kita hotelnya misalnya 1.000 rupiah, oh aku masih punya 50 49 rupiah kayak gitu-gitu. Jadi jangan pernah dikruskan ke rupiah. Ini juga pengalaman saya waktu misalnya ke luar negeri yang lain, misalnya waktu kemarin ke Eropa, kemudian juga ke Arab Saudi pun. Jadi jangan pernah kalian kalau berada di luar negeri, jangan pernah kalau belanja atau mengeluarkan duit itu dikruskan ke rupiah. Jadi sekarang kamu punya duit berapa? Ya udah, jadi hitungnya itu, oh jadi saya punya duit nih 10 rial, 10.000, kebanyakan tuh, 1.000 rial gitu ya. Jadi kalau misalnya beli barang, oh masih ada nih uangnya, jadi jangan dikruskan ke rupiah. Karena kalau sudah dikruskan rupiah, bilangnya oh murah nih, oh terjangkau nih, oh ini, tanpa kita lihat sisa duit kita berapa. Nah itu pengalaman pertama di Bangkok itu aku, masalah keuangan. Jadi pelajaran waktu yang ke Bangkok itu masalah pengeluaran gitu ya. Terus kemudian India, waktu yang ke India itu pengalaman berharganya adalah barang bawaan.
Lah mungkin itu backpacker pertama kali ya. Nanti aku detailnya backpacker ke India ataupun nanti ke Eropa itu akan saya share di video selanjutnya ya. Ini cuma hanya sekilas saja. Jadi di India saya lebih banyak pelajarannya itu adalah barang bawaan. Jadi karena backpacker dan bawa backpack dan terlalu banyak ya, padahal itu masih bisa cuci jemur gitu ya. Jadi itu pengalaman dari India, terlalu banyak saya bawa barang bawaan gitu. Nah sementara habis dari India kemudian saya akhirnya sibuk nih masalah umroh gitu ya, travel gitu. Jadi bolak-balik saja ke Saudi gitu ya, ke Mekah, ke Madinah. Baru kemarin saya melakukan backpacker lagi ke Eropa. Nah, di backpacker di Eropa ini pelajaran dari yang ke Bangkok, yang ke India itu saya bawa. Jadi gak terlalu banyak bawa barang bawaan, baju gitu ya. Kita pilih nih mana yang bisa dipakai berulang-ulang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener backpacker. Terus masalah keuangan juga akhirnya di Eropa itu 90% saya tidak mengalami kendala karena sudah belajar ya dari pengalaman waktu di Bangkok, di India dan di beberapa negara lainnya. Lah itu ya mungkin nanti aku detailnya bisa aku ceritain bagaimana waktu saya ke India, ke Eropa. Kalau Bangkok kan kebetulan itu traveling ya, jadi belum terasa susahnya gitu ya. Tapi kalau waktu di India dan di Eropa itu benar-benar membuat pola pikir saya itu berubah gitu. Jadi nanti aku akan cerita. Tapi yang jelas teman-teman, eh, dalam dalam hidupmu, saya sarankan sesekali melakukan perjalanan yang jauh di tempat yang tidak pernah kamu kunjungi sama sekali, tempat yang baru ya. uh, Pengalaman paling jauh dan itu kamu lakukan sendiri, backpacker sendirian, lakukan itu hanya sendiri ya, carilah tempat atau negara atau daerah atau kota yang kamu tidak pernah kamu datangi sebelumnya dan tidak ada siapapun yang kamu kenal, karena itu akan membuat mental kamu semakin terasah, terlatih, dan juga mengubah cara hidup kamu, mengubah cara pikir kamu terhadap kehidupan ini. Nah, ini yang saya dapatkan dari perjalanan. Oke, nanti detailnya aku akan ceritakan bagaimana waktu saya ke India selama 15 hari, 8 tempat ya, 8 kota. Kemudian nanti di Eropa selama 1 bulan itu 12 negara. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi. Dah.